selatan yakni Nyi Roro Kidul yang disebut-sebut sering minta tumbal. Tiap tahunnya ada saja korban hilang dan meninggal diseret ganasnya ombak laut pantai selatan. Bukan hanya laut selatan saja yang terkenal dengan unsur gaibnya, ternyata sejumlah waduk yang notabene adalah perairan buatan pun tak luput dari teror makhluk gaib. Salah satunya yakni Waduk Gondang yang terletak di Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dikabarkan Waduk Gondang Lamongan kembali meminta tumbal. Kali ini menimpa rombongan pemancing. Perahu yang mereka tumpangi oleng dan akhirnya tenggelam pada Minggu 6 Februari 2022 lalu. Nah sob, setiap kali ada korban tenggelam di kawasan perairan, pasti dikaitkan dengan mitos yang ada di wilayah setempat. Kalau nih sob, mitos putar waduk ini adalah siluman ular meminta tumbal. Lebih misteri lagi, dasar waduk terbesar di Lamongan itu juga dipercaya terdapat lumpur penghisap. Siapa saja yang tenggelam bakal sulit ditemukan karena ditelan lumpur penghisap tersebut. Kepala Desa Gondang Lor, Kecamatan Sugio, wilayah terluas kawasan waduk, Dian tak memungkiri bahwa ada cerita turun-temurun kawasan waduk Gondang Angka. Dan dulu, ada siswa pramuka tiba-tiba kesurupan di lokasi tersebut. Tapi semua itu tergantung orangnya. Percaya atau tidak itu terserah. Terpenting kami hanya bisa berpesan siapapun pengunjung di Taman Wisata Waduk Gondang tetap bisa menjaga sopan santun dan toto kromo. Tapi saya kira di tempat manapun sikap baik itu tetap harus dijaga, tuturnya. Menurut pengamatan mata batin seorang supranatural muda asli Lamongan, Mas Doko, siluman ular di Waduk Gondang itu benar adanya. Menurut cerita, konon katanya ada sosok makhluk astral yang dipercaya sebagai pemimpin makhluk gaib yang berada di Waduk Gondang, yaitu Nyai Gondang Sari. Sosok ini kadang-kadang menampakkan diri pada masyarakat sekitar dengan wujud seorang wanita cantik bak putri kerajaan. Wujud wanita cantik ini biasanya hadir pada saat bulan purnama penuh. Namun sob, terkadang sosok ini menampakkan diri dengan wujud siluman ular atau banaspati, yakni bulatan api yang dapat terbang ke sana kemari. Tapi, apakah betul korban tewas tenggelam merupakan tumbal siluman ular? Mas Doko tidak membenarkan ataupun membantahnya. Ia menyikapi itu semua karena kersaning atau kehendak Allah. Bisa jadi sambung dia hanya sekedar prolog yang dikait-kaitkan dengan mitos. Cuma memang nomor satu ya karena keteledoran, karena mungkin manusianya sendiri. Ketika hendak melakukan sesuatu tidak berdoa dulu atau permisi gimana kan bisa. Termasuk sopan santun dan toto kromo. Terus kondisi alam juga bisa. Banyak faktor. Paling tidak semuanya itu menyumbang 30%. Terangnya. Menyinggung misteri lumpur penghisap, Mas Doko mengatakan memang ada. Penjelasannya sebelum ada waduk ternyata ada aliran sungai. Terdapat pusaran air yang merupakan sumber mata air. Kalau menurut ilmu kimia dan fisika, memang itu ada bisa terjadi pusaran. Tempatnya di situ, bukan di airnya atau di atasnya, tapi di bawahnya, panasnya. Selain itu di tahun 2015, sebuah perahu yang membawa 11 penumpang tenggelam di Waduk Gondang. Beruntung 9 orang penumpang berhasil ditemukan dengan selamat, sedangkan 2 penumpang lainnya dinyatakan hilang. Kronologi perahu tenggelam ini cukup dramatis layaknya sebuah film horor. Mesin perahu mati secara tiba-tiba dan seketika angin besar datang sehingga menyebabkan timbulnya ombak di waduk yang tadinya tenang ini. Sontak perahu langsung terbalik dan seluruh penumpang terjatuh ke dalam waduk. Konon katanya sob, korban tenggelam yang kehilangan nyawa di Waduk Gondang ini adalah tumbal yang diminta oleh penghuni gaib waduk. Ada yang didasari karena tumbal, ada juga makhluk halus yang dendam terhadap manusia sehingga berusaha mengambil nyawa manusia. Atau bisa jadi karena keteledoran manusia itu sendiri. Percaya atau tidak dengan kisah mistis tersebut, semuanya dikembalikan pada pribadi masing-masing. Dan kisah ini berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, pengalaman orang per orang, dan disampaikan dari mulut ke mulut. Pengalaman setiap orang terhadap mitos dan kesan mistis akan berbeda-beda. Tidak semua orang bisa merasakan hal yang sama. Dan bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe dan share ya.